Shalom, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ningsi Rembuataluda, NIM 2319005. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Fidriana Oktaviana Bano, SSI MPD. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ukuran letak data dan contoh soal dalam menentukan letak kuartil, desil, dan persentil dari data tunggal dan data berkelompok. Oke, kemudian definisi kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah bilangan yang dianggap dapat membagi data yang telah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi 4 subkelompok yang sama banyak. Atau dengan kata lain, kuartil merupakan data atau nilai yang memisahkan tiap 25% dalam distribusi. Untuk itu, dalam susunan data tersebut, terdapat 3 letak nilai yang disebut kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian desil adalah bilangan yang dianggap dapat membagi data yang telah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi 10 subkelompok yang sama banyak. Atau dengan kata lain, desil merupakan deretan nilai yang dibagi 10 sehingga ada 9 letak nilai desil, yaitu D1, D2 hingga D9. Kemudian persentil adalah bilangan yang dianggap dapat membagi data yang telah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi 100 subkelompok yang sama banyak. Atau dengan kata lain, persentil merupakan deretan nilai yang dibagi 100 sehingga ada 99 letak nilai persentil, yaitu P1, P2 hingga P99. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soal pertama, yaitu pada data tunggal. Di sini sudah tersedia data hasil ujian biologi 20 siswa. Kita akan menentukan kuartil, desil, dan persentil dari data hasil ujian 20 siswa. Pertama kita tentukan dulu banyaknya data sama dengan count. Kita klik data array, tutup kurung, enter. Ya, jadi banyaknya data yaitu 20. Kemudian kita akan menentukan kuartil, desil, dan persentil. Di Excel sudah tersedia rumus untuk menentukan kuartil. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Kuartil, kita klik data array, titik koma, kita pilih virus kuartil karena ini adalah kuartil 1, tutup kurung, enter. Ya, jadi kuartil 1 adalah 73,75. Kemudian kuartil 2, kita klik data array-nya, titik koma, kita pilih median value karena ini adalah kuartil 2, tutup kurung, enter. Oke, jadi kuartil 2 adalah 78. Kemudian kuartil 3, kita klik data array, titik koma, kita pilih kuartil karena ini adalah kuartil 3, tutup kurung, enter. Oke, kita sudah mencari nilai kuartil. Kemudian kita akan mencari nilai desil. Untuk mencari nilai desil,
rumusnya itu sama dengan persentil. Jadi desil 1 itu sama dengan persentil 10. Oke, langsung saja kita masukkan ke rumus. Sama dengan persentil, kita klik data array, titik koma. Jadi desil 3 itu sama dengan 0,3, tutup kurung, enter. Ya, jadi hasil dari desil 3 itu 74,7. Kemudian desil 8, kita klik data array-nya, titik koma. Desil 8 itu sama dengan 0,8, tutup kurung, enter. Oke, jadi desil 8 hasilnya yaitu 88. Kemudian kita akan mencari persentil. Untuk menentukan persentil, kita tentukan dulu tata letak dari persentil 15 dan persentil 18. Sama dengan 15 dibagi 100, enter. Oke, jadi persentil 15 tata letaknya itu 0,15. Kemudian persentil 18, oke, tata letaknya yaitu 0,18. Kemudian kita akan mencari nilai persentilnya, sama dengan persentil, kita klik data array-nya, titik koma, kita pilih tata letaknya 0,15, kemudian tutup kurung, enter. Oke, jadi persentil 15 yaitu 66,7. Kemudian persentil 18 yaitu, kita klik data array-nya, titik koma, kita klik tata letaknya 0,18, kemudian tutup kurung, enter. Oke, persentil 18 sama dengan 69,51. Di sini kita sudah mencari nilai kuartil, desil, dan persentil. Kemudian kita akan lanjut pada soal dengan data berkelompok. Nah, di sini sudah tersedia tabel frekuensi data berkelompok. Sudah tersedia kelas interval, frekuensi kumulatif, TP bawah, TP atas, N atau banyaknya data, P atau panjang kelas. Untuk menentukan kuartil, desil, dan persentil, kita tentukan dulu letak dari kuartil, desil, dan persentil, dan juga letak sigma F dari kuartil, desil, dan persentil. Langsung saja, untuk mencari letak Q1 itu sama dengan 1 dibagi 4 dikali N atau banyaknya data, enter. Oke, jadi Q1 letaknya adalah 15, kemudian 2 dibagi 4 dikali banyaknya data, enter. Oke, letak Q2 yaitu 30, kemudian letak Q3 3 dibagi 4 dikali banyaknya data, kemudian enter. Oke, letak Q3 yaitu 45, kemudian letak D4 sama dengan 4 dibagi untuk mencari letak desil yaitu dibagi 10 dikali banyaknya data, enter. Oke, letak D4 yaitu 24, kemudian letak D7 7 dibagi 10 dikali banyaknya data,
enter. Jadi letak D7 itu 42. Kemudian kita akan mencari letak P55. Untuk mencari letak persentil dibagi 100 kali banyaknya data, kemudian enter. Oke, letak P55 sama dengan 33, kemudian letak 85 bagi 100 dikali banyaknya data, kemudian enter. Oke, letak P85 adalah 51. Kemudian kita akan mencari sigma F-nya, atau sigma F ini sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas yang ditanyakan. Jadi untuk menentukan sigma F-nya sama dengan kita akan melihat dulu letak Q1-nya. Letak Q1 itu 15, jadi kelas atau jumlah frekuensi sebelum kelas yang ditanyakan yaitu berada di interval kelas 59 sampai 64. Oke, 13 enter. Kemudian letak sigma F2 nya itu kita lihat di sini, letak Q2 nya itu 30, jadi frekuensi sebelum kelasnya itu adalah 20. Kemudian sigma F3, letak Q3 nya itu 45, jadi frekuensi sebelum kelasnya itu berada di interval kelas 71 sampai 76, yaitu 36. Kemudian sigma F4 pada desil sama dengan letak desil 4 yaitu 24, jadi frekuensi sebelum kelasnya itu adalah 20. Kemudian letak sigma F7 nya itu kita lihat letak desil 7 itu 42, jadi frekuensi sebelum kelasnya itu adalah 36. Kemudian letak sigma P55 yaitu 33, jadi frekuensi sebelum kelasnya itu 20. Sama dengan 20 enter. Kemudian sigma 85 yaitu letak P85 yaitu 51, jadi frekuensi sebelum kelasnya itu adalah 47. Sama dengan 47 enter. Oke, kita sudah mencari letak kuartil desil persentil dan sigma F atau jumlah frekuensi sebelum kelas yang ditanyakan dari kuartil desil dan persentil. Kemudian kita akan mencari nilai di kuartil desil dan persentil dengan memasukkan angka pada rumus ini. Oke, pertama kita akan mencari kuartil. Sama dengan tepi bawah dari kuartil 1, kita lihat tata letaknya. Kuartil 1 berada pada kelas 15, jadi 15 berada pada kelas interval 65 sampai 70, jadi tepi bawahnya itu 64,5 ditambah buka kurung 2 kali, kemudian letak Q1 15
dikurangi sigma. Ada sedikit kesalahan. Buka kurung 2 kali, kemudian letak kaki 1 dikurangi sigma F1 nya dibagi frekuensi. Kemudian tutup kurung dikali panjang kelas. Kemudian tutup kurung, enter. Oke, jadi letak Q1 itu sama dengan 143,3 dibulatkan jadi 143,4. Kemudian untuk mencari kuartil 2, letak Q2 nya itu 30, jadi tepi bawahnya tuh berada di interval kelas ke 71 sampai 76, jadi tepi bawahnya itu 70,5 ditambah buka kurung 2 kali, letak Q2 dikurangi sigma F2 dibagi frekuensi, tutup kurung dikali panjang kelas, kemudian tutup kurung, enter. Jadi Q2 nya itu 243. Kemudian kita akan menentukan Q3 nya sama dengan kita lihat tata letak dari Q3 yaitu 45, jadi tepi bawahnya itu berada di kelas 77 sampai 82, jadi tepi bawahnya itu 76,5 ditambah buka kurung 2 kali letak Q3 dikurangi sigma F3 dibagi frekuensi, kemudian dikali panjang kelas, tutup kurung, enter. Sedikit kesalahan di sini, tutup kurung, enter. Oke, jadi Q3 nya itu 326, ini dibulatkan jadi 9, jadi Q3 nya itu 326,9. Kemudian kita akan mencari desil. Desil sama dengan tepi bawahnya, kita lihat tata letak D4 yaitu 24, jadi tepi bawahnya itu berada di kelas interval 71 sampai 76, tepi bawahnya 70,5 ditambah buka kurung 2 kali kemudian letak desil dikurangi sigma F dibagi frekuensi, tutup kurung,
dikali panjang kelas, kemudian tutup kurung, enter. Oke, desil 4 sama dengan 207, kemudian kita akan mencari desil 7 sama dengan, kita lihat letaknya yaitu 42, jadi letak tepi bawahnya itu berada di kelas interval 77 sampai 82, yaitu 76,5 ditambah buka kurung 2 kali letak D7 dikurangi sigma F dibagi frekuensi tutup kurung dikali panjang kelas. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Oke, jadi desil 7 yaitu 308, kita bulatkan 9. Kemudian kita akan mencari nilai persentil 55 dan 85, sama dengan letak persentil 55 yaitu 33, jadi tepi bawahnya berada di kelas interval 71 sampai 76, 70,5 ditambah buka kurung 2 kali letak P55 dikurangi sigma F dibagi frekuensi tutup kurung dikali panjang kelas, kemudian tutup kurung, enter. Oke, jadi persentil 55 sama dengan 261, kemudian persentil 85 sama dengan tepi bawahnya letak P55 yaitu 51, jadi berada di interval kelas ke 83 sampai 88. Jadi tepi bawahnya itu 82,5 ditambah buka kurung 2 kali letak persentil 85 dikurangi sigma F dibagi frekuensi, kemudian tutup kurung dikali panjang kelas, tutup kurung, enter. Oke, jadi persentil 85 yaitu 341,5. Oke, kita sudah mencari nilai kuartil, desil, dan persentil dari data berkelompok. Oke, demikian video cara menentukan kuartil, desil, dan persentil dari data tunggal dan data berkelompok. Semoga bermanfaat dan terima kasih.